96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Salam jumpa sahabat Merkuri, sahabat YouTube, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Senang memastikan kita semua dalam kondisi sehat. Saya Aldi Susanto kembali hadir menemani Anda di Lintas Kota. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama tamu-tamu saya, anak-anak muda yang cantik dan ganteng-ganteng. Ya, anak-anak saya ini dari Paguyuban Cak Daning Surabaya. Mereka nanti akan present akan menyampaikan kepada Anda semua tentang sebuah event yang akan mereka gelar pada 4 Maret 2023, namanya Balapan Sanggar. Mudah-mudahan belum diganti namanya, belum ya? Balapan Sanggar masih ya? Tetap. Tagline-nya Balapan Sanggar ya. Wah, keren. Apakah itu Balapan Sanggar? Nanti ya kita akan bahas di perbincangan ini. Tapi saya mengingatkan Anda, tidak kenal maka tidak sayang. Saya perkenalkan dan saya nanti akan ingin tahu lebih detail apa dan bagaimana Paguyuban Cak Daning Surabaya itu. Yang paling dekat dengan saya ini namanya Rama. Betul, Cak Rama. Cak Rama, woi, saya Cak Aldi dan di operator ada siapa itu? Woi, Ning Nila. Ya, Cak Rama, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Sehat, Rama? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Cak Ningnya tahun 2022. Betul. Ini semua seangkatan paling baru-baru ya. Oke. Cak Rama, selamat datang di talk show ini. Kemudian ada yang paling cantik ya di antara kita ya, paling cantik ya, ada Ning Sahra. Iya. Ya, apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik. Sehat. Saya juga sehat. Kita semua mudah-mudahan sehat. Dan yang nggak kalah gantengnya juga ada Akbar. Iya. Ini yang paling gede ini ya, Akbar. Cak Akbar. Sama ya, 2022 juga. Ini para finalis ya? Iya. Para finalis. Iya, para finalis. Ada yang menang nggak dari yang ini? Kebetulan Cak Rama yang menang. Cak Rama. Iya. Oh, ini Cak Surabaya sekarang ini. Betul. Kalau Ningnya siapa? Ningnya Ning Sherlyn. Sherlyn. Iya, kebetulan tidak hadir hari ini. Karena lagi ada kesibukan barangkali ya. Oke, kalau Zahra sama Cak Akbar itu finalis. Kalau Cak Akbar ini Cak favorit. Cak favorit tuh, kok bisa? Kok bisa favorit? Kenapa? Apa yang bikin kamu favorit? Mungkin banyak fans. Wih, kurang dekat sama mikrofon Akbar. Mungkin agak, ya kan favorit harus banyak fans, berarti banyak yang nungguin kan. Suaranya keren juga, wah orang yang ganteng keren lah, wis keren lah pokoknya. Dan mereka sekarang secara tidak langsung dan langsung menjadi bagian dari keluarga besar Paguyuban Cak Daning. Ayo siapa yang bisa bercerita, mungkin dari Caknya dulu. Cak Rama, ceritakan Paguyuban Cak Daning itu mulai kapan, historinya, singkat saja historinya seperti apa dan apa saja kegiatan yang biasa dilakukan. Monggo. Baik. Paguyuban Cak Daning Surabaya, kita ada angkatan paling tertua itu tahun 1981. 81 ya? Iya, itu paling tertua. Jadi, angkatan pertama. Oke, berarti Iya. mulai pemilihan Cak Daning itu 1981. Betul. Oke, terus? Dan di Cak Daning Surabaya ini, bagi yang belum tahu, kita ini adalah duta wisatanya kota Surabaya atau ikonnya Surabaya gitu. Dan kegiatannya Cak Daning Surabaya itu kadang kita ini ada penugasan, Pak. Ada penugasan, kita itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya protokoler, ada guiding, dan ada undangan sosial. Gitu. Jadi itu secara garis besar ketika Anda ada di paguyuban itu ya tugas besarnya itu. Apa tadi itu? Protokoler, guiding, undangan sosial. Kalau protokoler sudah bisa diduga kalau ada rapat-rapat, upacara-upacara itu pasti Caknya yang diundang atau sepaket, Cak Ning. Ya, iya, pasti sepasang. Cak Ningnya. Iya. Harus, nggak boleh diwakilkan. Nggak bisa, harus satu pasang, Cak dan Ning. Cak dan Ning, iya. Gitu ya. Oke, itu kalau protokoler. Semuanya. Kalau semua penugasan kita harus satu pasang. Kalau yang guiding itu apa? Guiding itu kita misal ada orang dari luar, misal dari Malang atau dari mana gitu datang ke Surabaya, pengen ke wisata, misal itu Pahlawan, kita yang guiding gitu. Oke, jadi guide. Kalau itu tidak harus Cak Ning ya. Terpilih ya. Misalnya finalis yang lain boleh. Boleh. Jadi semuanya kita ini sama, Pak.
kita setelah turun panggung itu semuanya kita cak daning. Oh, gitu. Oke. Oh gitu. Iya. Kesepakatannya kayak gitu. Iya. Cuman ketika berkontestasi itu kebetulan Rama yang cak terpilihnya Surabayanya, terus Akbar itu cak favoritnya. Oke. Zahra calon ibu rumah tangga. Tadi bilang kelompok ibu-ibu, kaget saya. Ya, oke. Jadi protokoler, guiding sama Undangan sosial. undangan sosial. Nah, kalau undangan sosial itu apa? Undangan sosial misal ada kampung wisata. Kampung wisata lagi mengadakan event, pengen mengundang Cak Daning Surabaya, bisa langsung menghubungi kontak personnya, baru kita mendatangi event tersebut. Kayak gitu. Jadi itu istilahnya menerima kalau ada pihak-pihak luar eksternal yang mengundang begitu ya. Betul. Oke. Syaratnya apa kalau mengundang? Bayar tah? Kalau ada yang bayar, ada yang enggak. Loh enggak, kalau yang benar itu loh bayar apa enggak mumpung di radio ini. Jadi nanti kalau misalnya kamu bilang enggak bayar terus banyak yang enggak bayar terus nyalain saya, jangan. Gimana mekanismenya kalau untuk mengundang Caning untuk sebuah event misalnya? Sebuah event. Jadi kalau itu kan undangan sosial kan itu ya. Iya. Tapi harus acara sosial ya, nggak boleh acara-acara yang misalnya nggak sosial gitu nggak boleh ya? Boleh, tetap boleh. Boleh itu ya, masuknya biasanya bukan di undangan sosial. Oh, jadi kalau kita tuh ada 3 ya? penugasan ya Pak. Kalau protokoler dan guiding itu kita berbayar. Tapi kalau undangan sosial itu kita secara sukarela. Oh, protokoler itu boleh diundang juga oleh pihak eksternal untuk event mereka. Iya, Siapa yang Caningnya itu, tapi itu mesti ada fee ya, untuk fee. ini ya. Betul. Fee-nya masuk ke yang datang apa masuk ke paguyuban? Masuk ke organisasi? Caningnya. Masuk ke Caningnya. Betul. Banyak uangmu berarti ya Ramanya. Kawan-kawan ditraktir loh ya. Siap. Oh, jadi protokoler sama guiding itu berbayar ya. Dan itu tidak mungkin diwakili oleh yang lain. Oh, guiding boleh ya. Kalau protokoler yang harus Caning sepaket ya. Oh enggak, semuanya sama. Jadi protokoler meskipun yang enggak menang atau finalis boleh semuanya Pak. Oh iya. Karena begitu turun panggung udah sama tadi. Iya ya. itu tadi. Oke, berarti bukan cuma dia yang duitnya banyak. Sarah semua duitnya banyak. Oh, takut suruh Oke, Sarah mau menambahkan. Ayo, apalagi dari Caning tadi kan sudah sampaikan kegiatannya kayak gitu, ada protokoler, ada guiding, ada undangan sosial. Terus apalagi sih kegiatan-kegiatan yang ada di Caning ini selain itu? Mungkin kalau tadi kan udah dijelasin secara umum gitu ya Pak. Tapi kalau saya lebih meruncingkan lagi. Kalau misalnya yang saya beberapa kali ikut itu adalah salah satunya guiding. Jadi kalau misalnya ada tamu dari luar kota, luar pulau, atau luar negeri bahkan, kadang kan mereka bingung nih kalau udah datang ke Surabaya, terus kemana ya tempat wisatanya, atau yang paling mereka sering tanya ini tuh makan apa nih? Makan apa? Makanan khas Surabaya. Ya? Karena kan setiap kota, setiap daerah, setiap beda-beda. pulau, setiap negara itu kan punya rasa atau semua yang berbeda. Jadi kadang mereka tuh selalu tanya makanan khas Surabaya itu apa. Jadi saya paling sering itu nunjukin mereka, oh kalau di Surabaya itu kita punya berbagai macam kuliner khas. Contohnya ada semanggi Surabaya, itu cuma ada di Surabaya. Terus ada rujak cingur, rujak buah, terus juga ada aneka ragam lontong, ada lontong kupang, lontong balap, itu juga cuma ada di Surabaya. Jadi kadang itu saya selalu nyaranin ke mereka buat ngasih tahu makanan-makanan ini. Jadi itu caranya kita juga ngedukung UMKM yang ada di Surabaya, melestarikan juga makanan yang ada di Surabaya gitu. Nah, gitu. Nah biasanya komunikasi gitu via apa? Instagram ya? Bisa via Instagram, tapi kalau untuk yang guiding itu kan mereka mereka datang ya, mereka lagi datang, kemudian interaksi langsung. Oke. Sudah sering memang undangan ada undangan untuk jadi guide. Cukup sering. Alhamdulillah iya. Cukup. Oke. Sudah berapa kali sejak kalian turun panggung sejak ini kontestasinya selesai? Kalau saya 1 kali. 1 kali. Di alun-alun kemarin. Di alun-alun. Sarah?
Saya kebetulan 3 kali. 3 kali. Kalau Rama? Saya kebetulan 2. 2. Berarti juaranya adalah Sarah. Duitnya paling banyak. Karena dia sudah 3 kali gitu ya. Yang 1 kali Akbar. Akbar paling sedikit, paling miskin lah Akbar. Karena dia sudah favorit, Pak. Oh. Favorit seluruh warga Surabaya. Oh gitu ya. Iya. Karena yang milih kan warga Surabaya ya. Dan batasan Cak Ning ini sampai umur berapa ya? Di Cak Ning ini umurnya ketika mendaftar minimal usia 18, Pak. 18. Maksimal 24 tahun. 24 tahun. Iya. 24 tahun itu hitungannya ketika dia mendaftar itu Sebelum ulang tahun. Sebelum ulang tahun. Iya. Ya. Oke. Dan pemilihan ini setiap tahun ya? Iya, setiap Betul, tahun. setiap tahun. Setiap tahun ya. Dan tahun ini juga pasti ada. Tahun ini juga Ya, pasti ada. Kemungkinan di bulan antara September sampai November. September sampai November ya. Kalau berangkat dari tahun kemarin memang itu ya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Oke. Terus kalian ini juga setiap hari memang punya kewajiban untuk misalnya nyambangi sekretariat gitu. Sekretariatnya kan di Siola ya? Betul, di Siola. Siola ya. Nah, di sekretariat itu kita ada namanya Hari Paguyuban, Pak, setiap hari Sabtu. Hari Paguyuban. Jadi itu tempat di mana kita kayak belajar tentang misal kayak dari diklat, dari tata cara bicara kita, public speaking, terus table manner kita sempat kemarin table manner juga di Hari Paguyuban. Banyak sih Pak yang kita pelajari di Hari Paguyuban. Hari Paguyuban itu Iya. selalu dihadiri oleh semua. Iya, semua. Wajib untuk angkatan baru. Terutama Angkatan yang masih masih aktif. Biasanya berapa angkatan sih yang aktif kalau dari pengalaman? Mungkin Anda memang belum tahu banyak ya, tapi selama ini yang misalnya ketika Hari Paguyuban ketemu itu angkatan berapa yang masih paling banyak jumlahnya dan agak muda dibanding kalian? Maksudnya lebih dulu dari kalian. Yang jelas kan angkatan kita yang masih aktif ya Pak ya. 2022. Terus angkatan senior kita 2021, 2019, 2018, 2017. Kadang juga 2016 atau yang atasnya juga masih bisa ikut Hari Paguyuban kita. Masih ada yang ikut ya, meskipun mungkin jumlahnya nggak banyak lagi gitu ya. Betul. Biasanya berapa? Kenapa? Karena kan kalau Hari Paguyuban itu yang diajarin kan banyak banget ya Pak. Materinya juga beraneka ragam. Jadi mereka juga kadang masih pengen ikut, masih pengen nambah ilmu, melatih soft skill dan hard skill. Apa dibagi per kelas-kelas begitu Hari Paguyuban itu? Jadi ini kelas public speaking siapa yang ikut ke sana? Atau barengan semua ikut? Barengan semua Pak. Oh, barengan semua. Iya. Jadi dalam sehari itu ada berapa kelas yang diajarkan? Jadi dalam sehari itu kita materinya itu berbeda-beda setiap minggu, Pak. Jadi minggu ini materi table manner, minggu Ya depan udah beda table lagi. manner aja Iya, gitu. Oh, gitu. Berapa jam? Kurang lebih 2 sampai 3 jaman. 2 sampai 3 jaman. Oh, lama loh itu. Iya. Zaman Mojopahit misalnya, terus zaman apa gitu. Iya, lama kan? 2-3 jam ya. Oh, 2-3 jam. Setelah itu apa kegiatannya? Ya gak ada ya, cuman itu aja. Hari Paguyuban itu. Di luar Hari Paguyuban, apakah kalian juga punya kewajiban untuk misalnya jagain sekretariat misalnya untuk kalau ada yang pingin kontak apa gitu? Enggak ada kewajiban untuk ini jaga sekretariat, enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada ya. Berarti hari-hari di lain Sabtu sekretariatnya kosong dong. Kalau kontak itu biasanya orang-orang itu bisa melalui kontak personnya Cak Ning sendiri atau melalui dinas. Untuk mengundang Cak Ning itu biasanya kebanyakan mengarah ke dinas. Oke. Jadi saya bayangkan bahwa sekretariat itu ramai ketika Hari Paguyuban ya. Betul. Hari Sabtu itu ya. Kecuali kalau misalnya kalian nanti ada event itu ya. Betul. Biasanya kan ngepostnya di sekretariat dong. Ya, panitia-panitia ngepostnya di sana gitu. Oke. Kalian menjadi bagian dari kepanitiaan untuk balapan sanggar. Iya. Berarti bisa cerita banyak dong ya soal Bisa. itu ya. Oke, tapi sabar dulu. Kita break dulu ya, kita ke iklan dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang balapan sanggar tuh yang benar sesangar apa sih? Nanti kita akan tanyakan ke mereka. Ya, oke, kita lanjutkan kembali masih bersama Caca dan satu Ning ini ya dari finalis Cak
Daning, pemilihan Cak Daning 2022. Jadi masih fresh from the oven mereka ini ya. Masih seger-seger, ganteng-ganteng, ayu gitu. Dan tadi saya sudah mengajak Anda kenalan dengan mereka, kenalan dengan paguyuban Cak Daning ya. Kalau Anda masih ingin kenal lebih dekat, boleh menelpon di 0315620096 atau juga boleh memanfaatkan WhatsApp kalau mau sharing-sharing di 0817300096 ya. Nah sekarang saya ingin ngasih tahu Anda teman-teman ya, adik-adik kita ini akan menggelar sebuah event nanti di tanggal 4 Maret, betul ya? Betul. 4 Maret 2022, nama acaranya Balapan Sangar. Silakan nanti mereka saling melengkapi. Balapan Sangar itu apa? Saya mulai dari Cak Rama. Balapan Sangar ini apa kok namanya Balapan Sangar, kenapa yo? Oke, jadi gini Pak. Balapan Sangar tuh kita ambil event yang namanya Amazing Race. Amazing Race. Kalau di Surabaya kan Balapan Sangar. Balapan Sangar. Iya. Gitu. Iya. Makanya ono kul desak barang gitu ya. Jalan buntu gitu. Iya. Oh itu. Iya. Nah nanti kalau misalnya yang diterapkan di 4 Maret itu seperti apa? Sesangar apa balapannya? Apa balapan terus naik motor, banter-banteran atau apa kan konotasi orang bisa berbeda-beda gitu. Betul. Nah, kalau yang balapan sangar ala Cak Ning ini seperti apa? Oke. Jadi balapan sangar di Cak Ning yang akan diselenggarakan 4 Maret ini, kita itu bukan lari-larian, ngos-ngosan, motor-motoran gitu bukan. Tapi kita itu menyelesaikan games yang udah ada di pos-pos yang kita sediakan di tempat-tempat wisata. Gitu. Jadi cepet-cepetannya itu menyelesaikan misi di pos-pos tersebut. Gitu. Oke. Jadi saya bayangkan mungkin sudah menjadi lebih jelas, sahabat Mercury, ada start finish, ada dari start menuju ke finish itu harus melewati beberapa pos. Betul. Nah itu ada game-gamenya gitu. Iya. Cara gimana? Apa aja nanti yang harus dikerjakan oleh tim ini? Atau secara teknis gimana? Jadi nanti untuk balapan sangar sendiri ini kan dalam satu tim. Ini kan ada beberapa tim ya Pak ya. Ikut ini kita kerja tim bukan individu gitu. Pesertanya pesertanya itu tim gitu. Iya, antar tim gitu. Jadi dalam satu tim nanti ada 3 orang. 3 orang. Terdiri 3 orang. Nah, satu tim ini dia harus punya strategi, harus punya gimana caranya mereka itu untuk menyelesaikan misi yang udah kita berikan, terus tantangan yang kita berikan di setiap posnya. Dan itu nanti bakalan, kenapa itu yang dinamain balapan sangar, karena itu jadi mereka akan makin sangar gitu. Makanya kalian bilang ini rally game paling keren, terbesar se-Indonesia. Kita bisa klaim itu terbesar se-Indonesia. Oke, bukan cuma East Java loh ya. Ini kan Indonesia gitu. Indonesia. Iya. Oke. Oh, jadi satu ini ada tim gitu. Satu tim 3 orang. Betul. Itu timnya boleh sembarang ya? Boleh. Cowok cewek, bapak ibu anak boleh. Boleh. Ya, cewek-cewek semua 3 boleh, cowok-cowok boleh. Boleh, bebas. Umur bebas juga. Pokoknya dalam satu satu tim itu harus ada satu KTP. Dalam satu tim itu sebaiknya harus ada yang sudah punya KTP. Benar. Misalnya mungkin kakak adik-adik, kakaknya ini harus yang KTP. udah punya KTP. Betul, selaku penanggung jawab di tim tersebut. Selaku penanggung jawab di tim. Oke. Jadi targetnya ada berapa? Sebanyak-banyaknya tim kah? Atau teman-teman sudah membatasi karena ini bentuknya game? Nggak mungkin juga kegedean pesertanya. Gimana, Bar? Rama? Kalau target kita 75 tim. Targetnya 75 tim. Iya. Mentok-mentok nambah-nambah mentok sampai berapa? 100? Boleh? 100 boleh. Boleh ya. Boleh. Lebih dari 100 yang mungkin agak susah ya gitu. Iya. Oke. Nah, itu orang yang menang yang seperti apa? Zara, yang jadi pemenangnya nanti seperti apa? Ini kan ada challenge ini, ada challenge gitu ya. Ada berapa titik sih dari start ke finish itu, ada berapa titik? Ini gimana ini? Boleh di-spill nggak ada berapa titik? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oh iya. Dikit ada beberapa titik. Ada beberapa titik gitu ya, dan nanti ada games yang harus diselesaikan. Betul. Dari start ke finish. Ya. Nah, mereka yang menjadi pemenangnya itu adalah mereka yang paling, apakah mereka yang paling cepat nyampe di finish dengan memenuhi segala ketentuan atau gimana ketentuannya? Oke, jadi ketentuannya mereka yang menang itu
mereka bisa sampai di finish terlebih dahulu dan misinya telah terselesaikan dengan benar. Mission is complete gitu ya. Oke. Misinya selesai dengan benar sesuai dengan arahan, instruksi, dan kemudian ini paling cepat. Betul. Oke, ya. Kadang-kadang gatel juga pengen nanya, tapi nggak boleh sama Sarah, pelit Sarah. Tapi memang ini rahasia perusahaan ya. Ini berbayar nggak kalau jadi peserta? Ya, berbayar, Pak. Jadi ini memang harus membayar begitu ya. Nah terus kalau mau mendaftar gimana nih? Untuk mendaftar bisa langsung lewat IG-nya Cak Ning Surabaya atau nanti di posternya IG-nya Cak Ning Surabaya ada kontak person untuk event balapan sanggar ini. Di ini IG-nya Cak Ning Surabaya. IG-nya poster yang di upload di IG-nya. Nama IG-nya apa? Cak Ning Surabaya. Cak Ning Surabaya. Nanti gitu. ada postingan tentang balapan sanggar juga. Gadeng semua ya. Cak Ning nggak pakai dan ya. Cak Ning. Cak Daning Surabaya. Cak Ning SBY. Cak Ning SBY. Cak Ning SBY. Cak Ning SBY. @Cak Ning SBY gitu. Betul. Ya. Oke, silakan diakses saja di situ. Kemudian nanti Anda bisa mendaftar. Dan kita juga sudah melakukan roadshow selama berapa kali kemarin? Kita sudah roadshow yang ke-7, terhitung 7 kali. Kita ada di taman-tamannya di Surabaya, terus juga ada kemarin di Kia-Kia juga kita sempat yang Kia-Kia lagi Imlek itu kayak acara malam itu kita sempat juga di situ ngadain roadshow. Lapangan tor juga. Roadshow untuk sosialisasi balapan sanggar. Ya, betul. Oke, dan ini kali yang kesekian gitu ya untuk ininya. By the way masih terbuka pendaftarannya kah? Masih banget ya. Oke, boleh jadi banget boleh. Buat warga Surabaya, pendengar-pendengar yang mau mendaftar boleh banget. Boleh banget ya. Pokoknya satu tim itu 3 orang. Betul. Umur yang paling kecil ketemu sama ininya ya, hostnya ya waktu itu ya. Umur yang paling kecil berapa bolehnya kalau balapan sanggar ini? Kemungkinan sekitar umur anak-anak SMP ya Pak. Anak-anak SMP. Sebaiknya jangan lebih kecil dari itulah ya. Iya. Nanti panitia resikonya gede ya. Betul. Oke. Soalnya kalau kita kan juga eventnya di jalan. Eventnya di jalan, ya. Oke. Terus yang paling tua boleh umur berapa aja, yang penting sehat ya. Betul. Sekuatnya. Sekuatnya. Yang penting masih mampu. Oke. Dan mampu bayar juga ya. Ya kan ini berbayar kan katanya kan. Ya oke. Tapi menariknya titiknya nggak boleh disebutin dulu sih ya. Cuman ada berapa jauh rutenya itu yang harus ditempuh itu? Berapa jauh dari start ke finishnya, berapa jauh? Berapa kilo? Nggak tahu ya. Kurang lebih ada 10 kilo kurang lebihan. 10 kilo ya. Kurang lebih. 10 kilo. Tapi yang menarik dan saya pikir boleh untuk karena materi gamesnya itu rahasia perusahaan ya. Betul. Tetapi kan yang menarik itu sahabat Mercury, Anda semua yang pengen ikutan di balapan sanggar ini, Anda itu bebas mau jalan kaki boleh gitu kan ya, mau nebeng boleh, mau apa boleh, tapi yang pasti Anda harus melewati titik-titik itu sesuai dengan arahan, instruksi. Betul. Dan kemudian menyelesaikan games-games yang sudah ditentukan gitu ya. Betul. Terus ada lagi apa lagi yang ingin kalian sharing untuk ini? Dan di balapan sanggar ini kita juga membuka tenan booth. Untuk UMKM. Oke. Jadi itu juga orang boleh mendaftar ya? Iya. Masih terbuka untuk kesempatan itu atau kalian sudah punya ini sendiri? Boleh, masih terbuka untuk umum. Masih terbuka untuk umum ya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Iya. Untuk booth-nya ya. Iya. Dan start finish-nya itu di mana? Kalau start sama finishnya kita tetap di alun-alun Balai Pemuda. Jadi ini main acaranya itu ada di Balai Pemuda. Balai Pemuda di alun-alun itu. Terus kemudian begitu nanti di finish juga, apakah setelah semua peserta nyampe finish terus buyar begitu saja atau ada kegiatan-kegiatan yang lain? Siapa yang mau cerita? Loh, kok ayo. Sarah. Untuk di finishnya itu di Balai Pemuda itu nanti kita tentunya ada bazar UMKM itu ya Pak ya. Terus kita juga ada, saya spill dikit, ini kita nanti bakal ada kayak konser gitu
dari gestar yang masih akan kita rahasiakan sampai hari hanya. Jadi gitu menarik sekali sebenarnya ikut balapan sangar ini. Dan kita juga ada perform dari Cak Ning sendiri. Oh iya. Kalian mau apa? Nyanyi ala Koreaan gitu? Kalau perform kita mau ada opening dance. Opening dance. Betul. Video ikut nggak? Ikut dong. Ya, masternya ya. Iya. Ya, oke. Jadi apa namanya, selain kegiatan games yang harus ditempuh oleh peserta, nanti setelah finish itu di alun-alun Surabaya juga ada banyak istilah teman-teman ini entertaining event. Betul. Entertaining event itu nanti Anda bisa, karena ada teman-teman UMKM yang jualan, ada makanan minuman, ya, mau foto-foto juga bisa gitu ya, kira-kira ya. Terus kemudian ada itu tadi bocorannya, ada perform dari siapakah dia? Nah. Siapakah dia? Penasaran nggak? Penasaran. Ya, oke. Dan so far kalau dalam kegiatan balapan sangar ini siapa ketua panitianya? Untuk ketua panitianya yaitu Cak Rido, angkatan dari 2014. 2014 begitu ya. Oke. Nah, kalian Akbar di bidang apa? Kalau saya wakil ketua 2. Wakil ketua 2 itu membawai apa? Itu kayak membantu tugasnya ketua di semua divisi. Jadi penanggung jawabnya gitu. Penanggung jawab semua divisi gitu. Oke, kalau Sarah apa? Saya divisi roadshow. Jadi kalau termasuk ini juga termasuk roadshow gitu ya Pak. Jadi saya mewakili divisi saya untuk ada di roadshow kali ini. Roadshow, ya. Terus kalau Rama? Kalau saya ketua divisi acara. Oh, ketua divisi acara ya. Jadi yang ngatur acaranya adalah Cak Rama sendiri. Betul. Cuman memang tidak semuanya diekspos sekarang. Betul, karena dipikirkan sangat pusing mikirkannya. Konsepnya. Iya. Oke, jadi apa namanya? Tapi yang pasti acaranya akan dimulai jam berapa ini? Gamesnya ini akan dimulai jam berapa? Kalau gamesnya kita akan mulainya dari pagi. Startnya jam berapa? Paginya jam berapa? Sekitaran jam 8. Jam 8 pagi ya, gitu ya. Dan tapi ketika games berjalan, ketika peserta harus menjalani seluruh rute yang sudah ditentukan itu, di alun-alunnya juga sudah mulai ada kegiatan untuk jualan, boleh ya? Boleh banget. Boleh banget ya. Masalahnya terus mudah-mudahan nanti tapi banyak lah hari Minggu kan ya dia. Iya. Biasanya kan banyak masyarakat juga yang datang ke situ dan kemudian bisa. Oke, jam 8 itu dimulai jalannya. Betul. Sambil di entertaining eventnya mungkin ya belum ada perform segala macam, tapi ada aktivitas untuk mau makan, mau minum, mau apa, boleh foto booth juga kalau ada foto booth kan ya, ada foto booth juga gitu. Diperkirakan rute itu akan ditempuh, ada diskualifikasi nggak kalau lebih dari ini nggak balik-balik ya, berarti pulang ke rumah ini pesertanya ini, ada nggak? Kalau misal ini nggak datang gitu. Iya. Nah kalau misalnya acaranya tanggal 4 gitu ya, peserta terakhir balik tanggal 6. Nah masa panitia nungguin sampai tanggal 6? Kalau kita sih guyonannya kayak begitu. Kalau kita sih dari panitia, kita ada yang ready, ada yang siap di setiap pos-pos. Oke. Gitu. Jadi misal udah ada pemenangnya nih. Nah, peserta yang masih terakhir banget itu kita kasih tahu. Wes Pak Mulia Pak, percuma Pak. Dikasih tahu apa? Dikasih tahu maksudnya bisa langsung kembali ke finish karena akan ada pengumuman di sana. Oke. Mungkin kayak gitu kurang lebih. Ya. Akan ada berapa pemenang sih nanti? Akan diambil berapa pemenang? 1, 2, 3, 4, 10? Loh, belum 3. Tahu ya. Tergantung sponsor ya. Tergantung 3 apa berapa Bar? Yang benar loh, Bar kamu tuh favorit loh. Omonganmu didengarkan umat ini. Jadi untuk balapan sangar ini nanti diambil 3 juara. 3 juara 1, 2, 3. Hadiahnya apa? Umroh.
Nah, itu nanti yang juara pertama dapat 5 juta. Itu yang juara 2 dapat 3 juta. Dan yang juara 3 dapat 2 juta. Dapat 2 juta ya. Oke, lumayan loh ya. Dan gak hanya itu, kita juga ada berbagai hadiah menarik lainnya. Apa itu? Ya itu harus dirahasiakan dulu. Waduh, ini banyak rahasianya daripada ngomongin ini ya talk show-nya ya apa ini kalau semua dirahasiakan kayak begini nih. Ya, mau nambahin apa? Yang nggak rahasia boleh, ayo yang belum tadi sempat kita diskusikan. Mungkin lebih ke ngelurusin lagi ya Pak ya. Oke. Oh tadi mencong-mencong ya gitu ya. Untuk yang biaya administrasi kan sudah tercantum itu ada Rp300.000. Nah untuk itu sendiri itu sebenarnya akan dikembalikan lagi ke para pesertanya dengan bentuk uang sangu yang akan mereka bawa. Ini sebenarnya nanti bakal jelasin waktu TM, tapi untuk Mercury saya spill banyak banget. Iya, nggak apa-apa lah supaya nanti misalnya orang yang penasaran kan jadi lebih cepat daftar gitu. Jadi kayak makin penasaran. Jadi balik ke peserta berapa? 150.000. Iya, 150.000. Terus nanti untuk yang lain itu bisa berupa medali, bisa berubah medali. Jadi sebenarnya semua konsumsi juga. Jadi semuanya itu bakal kembali lagi ke peserta. Kayak gitu. Jadi paguyuban Cak Daning ini duitnya udah banyak sahabat Mercury. Jadi ini bukan nggak cari duit. Jadi duitnya dibagi-bagikan semua lah. Bener. Ya kan? Luar biasa. Bahkan nanti kalau mereka guiding itu duitnya juga nanti dibagi-bagikan kok. Kan kita bikin event ini untuk Surabaya sendiri. Betul, untuk warga Surabaya. Ya, by the way nanti sudah ada komitmen nggak misalnya Mas Wali Kota jadi tim atau apa yang selama ini? Gimana bocorannya? Ini kan nggak bocoran, tapi mungkin apakah memang sudah ada setting misalnya, nanti ada satu tim yang Wali Kota Surabaya, Ketua DPRD, Mas Awi, atau siapa gitu? Ada nggak setting meskipun mungkin belum tentu bisa kecapai, karena kan siapa tahu beliau-beliau ini pada sibuk semua meskipun hari Minggu gitu. Insya Allah. Iya, insya Allah. Lo jangan jawab kayak gitu, ayo jelaskan ya, kok. Jadi balapan sanggar ini juga udah disupport sama Pak Eri Kota, Pak Eri Jaya di Wali Kota Surabaya. Eri Kota Wali Surabaya itu ya. Oke. Beliau sudah berkomitmen untuk mendukung gitu. Ya, dan apakah mungkin kalau saya bisa artikan kalau nggak ada kegiatan yang lain beliau akan hadir. Ya. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Terus nggak coba dari Ketua DPRD kah atau Forkopimda yang lain belum diundang? Akan. Iya, akan. Ya, wes itu jawaban gampang ya, akan itu ya. Oke, kita ke iklan dulu ya. Kalau begitu nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut kembali dan di sesi yang terakhir ini kita akan coba review dari yang namanya balapan sanggar ini. Ini bukan balapan karung ya. Kalau itu nunggu 17-an aja. Ini balapan sanggar ini ya. Oke. Ya, jadi yang pasti balapan ini akan diselenggarakan pada tanggal 4 Maret. Betul. Wes, daripada saya yang banyak ngomong, silakan di-review lagi sebagai undangan. Silakan kalian bertiga sekarang bentuknya apa istilahnya tadi itu roadshow. Roadshow. Nah, roadshow-nya jualan nanti supaya sahabat Mercury menjadi lebih jelas. Monggo dimulai dari Rama dan teman-teman. Silakan. Oke. Jadi mungkin aku review sedikit balapan sanggar tadi ya. Balapan sanggar ini suatu perlombaan yang diadakan oleh Cak Daning Surabaya, yang lombanya di mana per tim, satu tim 3 orang, yang kita bermain di pos-pos yang udah disediakan di tempat-tempat wisata di Surabaya, gitu. Dan untuk pembayarannya HTM-nya ya, itu 300.000. 300.000. Untuk cara mendaftarnya bisa kepoin di Instagramnya Cak Ning SBY. Cak Ning SBY, Cak Ning SBY. Betul. Karena di situ sudah ada kontak personnya juga, ada info-infonya juga di sana. Dan mungkin untuk roadshow bisa jelaskan sama Ning Zahra. Silakan Ning. Jadi untuk roadshow-nya balapan sanggar sendiri itu udah diadakan, ini terhitung yang ke-7 ya Pak ya, yang di Mercury ini. Dan biasanya untuk roadshow ini kita emang lebih mengenalkan apa sih balapan sanggar, terus juga langsung ngajak untuk daftar juga. Terus untuk di roadshow sendiri itu kita biasanya ada games atau ada kegiatan-kegiatan menarik yang kita juga membagikan voucher untuk pendaftarannya. Jadi kalau misalnya tadi ada pendaftaran biayanya 300.000 yang kayak dibilang sama Cak Rama. Kalau misalnya kita lagi roadshow atau para pendengar Mercury juga lagi ketemu kita nih, nggak sengaja ketemu Cak Ning Surabaya yang lagi
ngadain roadshow itu bisa ikut kegiatannya buat dapetin voucher. Iya, karena vouchernya lumayan banget buat ikutnya. Kita ada voucher 100.000 dan 50.000. Kalau bisa dapet dua-duanya kan lumayan banget. Iya. Jadi bayar tinggal separuh ya. Betul. Bayarnya cuma 300 soalnya ya. Iya. Terus untuk roadshow-nya sendiri jadwalnya itu bisa dilihat dan dicek di Instagramnya Cak Ning SBY dan juga Balapan Sangar sendiri. Balapan Sangar. Gitu. Oh, jadi Balapan Sangar punya IG sendiri. Betul. Oke, namanya apa? Balapan Sangar. Balapan Sangar gitu ya. BALAPAN Sangar gitu. Biasa. Oke. Oh, jadi bisa daftar juga bisa lewat IG-nya Balapan Sangar. Bisa. Infonya sama. Iya. Infonya sama ya. Jadi nanti di Instagramnya itu ada linknya gitu, langsung daftar ke Google Form-nya. Ada Google Form. Ini fast respon toh? Iya, fast respon. Iya, gitu. Ntar kita sendiri yang ngebalas. Iya. Bikin sendiri, tungguin sendiri gitu ya. Seneng banget. Oh, ada yang daftar lumayan. Ya. Terus ada lagi apa yang mau ditambahin? Untuk tempat roadshow berikutnya boleh di-spill nggak nih? Untuk roadshow berikutnya ada di lapangan. Di Lapangan di Surabaya, di lapangan Tor. Atau kadang juga ada di Taman Bungkul juga bisa. Terus yang paling deket abis ini ada di Balai Pemuda. Oh, jadi masih ada tiga roadshow yang nanti juga akan bagi-bagi voucher. Betul. Voucher potongan harga. Di Tor, di Taman Bungkul sama Balai Pemuda. Hari dan tanggalnya rahasia. Enggak, nanti di 2 minggu ke depan. Bisa dicek di Instagramnya Cak Ning SBY sama Balapan Sangar. Oke, jadi ini menarik ini. Jadi untuk roadshow-nya itu masih ada sisa 3 melengkapi 10 ya. 10 roadshow berarti ya. Itu ada di Taman Bungkul, ada di Balai Pemuda, ada di Lapangan Tor. Betul. Ya, jadwalnya kapan? Silakan Anda bisa kepoin 2 IG tadi itu ya. Betul. Cak Ning SBY dan juga Balapan Sangar. Betul. Oke, baik. Sebentar. Ini ada Pak Tony. Berapa waktu tempuh start finish? Tadi sih sebenarnya kita udah kira-kira gitu. Tapi monggo silakan Mas Rama, Cak Rama dijawab. Waktu tempuhnya dari start ke finish ya. Kita kurang lebih memberikan sampai sore itu sudah selesai. Udah finishnya gitu. Betul. Ya. Jadi coba kita bayangkan gitu ya. Jadi orang berangkat dari start dilepas semua barengan ya. Betul. Barengan kan dari start. Wes, sakarepmu, kamu mau pokoknya ada ini gitu ya yang harus didatengin dan ada gamesnya yang harus dimainkan. Terus nanti setelah peserta nyampe di finish itu akan dilihat gitu, akan dinilai gitu ya. Iya, betul. Dinilai semuanya. Dikumpulkan semua atau ketika penilaian itu kemudian sudah ada yang menang 1 2 3 selesai atau gimana planningnya Pak? Dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu semua. Betul. Cuman ya harapannya memang nggak ada yang sampai kelamaan ya. Iya. Itu tergantung dari peserta juga seberapa cepat dan tepat nyelesain. Betul. Nah terus makanya tadi mungkin sempat saya tanyakan juga ada diskualifikasi nggak? Misalnya, jarak tempuh dari start ke finish itu maksimal harus berapa jam? Misalnya jam 8 sampai jam 12 atau sampai jam 4 jam gitu. Ada ketentuan itu enggak ya? Belum ya. Belum. Nanti itu akan dijelaskan waktu technical meeting. Ya. Mudah-mudahan itu nanti akan ada gitu, jadi lebih enak kan ya. Peserta juga tahu, enggak terus peserta ikut ini tapi lupa ada makanan enak lain, mampir dulu makan, nanti di sini makan lagi kan lama kalau kayak begitu. Betul. Ya kan? Itu Pak Tony mudah-mudahan bisa terjawab. Silakan ikut dan kepoin ya IG-nya Balapan Sangar dan Cak Ning SBY. Oke, ada Bu Erni. Berapa pemenang yang diambil? Apakah ada juara harapan? Dan total hadiahnya berapa? Kalau hadiahnya menarik, saya juga tertarik untuk ikutan. Bener tak Bu? Ya wes, Bu Erni ini namanya. Silakan. Untuk Mas Akbar, tadi kita sudah tapi mau diulang untuk Bu Erni, mungkin terlambat mendengar. Jadi Bu Erni, kita hadiahnya itu ada juara 1, 2, dan 3. Untuk juara harapan kita belum ada. Gak ada. Ya, untuk juara 1 kita menyediakan hadiah 5 juta. Untuk juara 2, 3 juta. Untuk juara 3, 2 juta. Lumayan loh ya. Jadi total hadiahnya itu 10 juta.
Total hadiahnya 10 juta. Iya. 5, 3, 2. Oke, 10 juta Bu Erni. Kalau juara harapan nggak ada. Tapi kalau misalnya Bu Erni mau ikut, terus kemudian keluarganya mau ngasih menang nggak menang jadi juara harapan, nggak apa-apa toh. Nanti dikalung-kalungin sendiri gitu. Iya, boleh. Ya, oke itu. Jadi itu pemenangnya nanti akan diambil 3, pemenang 1, 2, dan 3. Betul. Gitu ya. By the way, ini merupakan event yang pertama kali, ya, balapan sanggar ini bukan event yang tiap tahun ada ya, bukan ya? Ini baru ide segar ya, ini fresh ide gitu ya. Kita balapan sanggar ini yang tahun ini udah volume ketiga. Oh, udah ketiga malah. Iya. Ketiga kali. Gitu. Iya. Iya. Berarti setiap tahun? Untuk yang pertama itu tahun 2014 dan yang kedua tahun 2017 dan yang ketiga ini baru 2023 ini. 2023 karena pandemi ya, kita 2 tahun pandemi itu ya. Kemarin. Tapi memang ini tidak digelar tiap tahun ya. Mungkin bisa jadi agenda apa 3 tahunan kah? Atau kebetulan aja dari 2014 ke 2017 terus kemudian harusnya 2020 jadi sekarang 2023. Kebetulan aja sih. Kebetulan iya. aja, ya. Kemungkinan kita akan membuat event ini setiap tahun. Oh, Setiap tahun iya. kita akan. Apalagi kalau nanti sukses ya, setengah Iya. tahun. Biar tiap bulan bisa balapan sanggar terus enak, sehat semua nanti kalau ikut. Surabaya semakin sangar. Iya, makanya Surabaya kan sudah sangat, tinggal dijak balapan aja wes. Ya wes, soal menang siapa terserah, pokoknya balapan gitu ya. Oke. Nah, selain event balapan sanggar ini, apakah teman-teman di Cak Ning Surabaya di Paguyuban sudah punya kalender kegiatan selama setahun ini? Sudah Iya. disusun kah? Tentunya ada, Pak. Yang pasti kita ada pemilihan Cak Ning Surabaya tahun 2023 itu. Oh, itu Iya, yang pasti ya. Karena itu digelar setiap tahun. Itu difasilitasi oleh kakak-kakak kelas ya, istilahnya kakak angkatan ya. Jadi Anda semua nanti yang akan jadi panitianya atau? Betul. Iya, betul. Dan kita disupport oleh Disbud Porapar. Disebut Porapar ya Mbak Wiwi ya. Iya, betul. Ya, oke. Dan tahun ini kurang lebihnya masih sama seperti tahun kemarin, mekanisme segala macamnya. Tapi makin hari makin keren ya, Cak Ning ya. Alhamdulillah. Tahun kalian itu menurut saya cukup ini ya, cukup secara kualitas meningkat terus ya, benar ya. Terima kasih, Secara Bapak. kualitas meningkat terus. Saya Terima percaya kasih, kalian Pak. pasti pinter-pinter gitu ya. Amin. Pokoknya nggak pinter bohong loh ya. Enggak ya kalau itu ya. Enggak. Kalau pinter bohong nggak mungkin jadi favorit kan ya. Nggak mungkin. Ya. Dan kita juga ada pemilihan buat Cak Ning cilik, Pak. Oh, Iya, ada buat Iya. anak-anak juga. Di tahun kali yang ini pertama, juga. kali Tahun ini. kali yang pertama tahun ini. Iya, tahun ini pertama untuk yang Oke, kalau yang ini rank usianya berapa sampai berapa, Akbar? kemungkinan usia dari SD sampai SMP gitu. SD sampai Iya, SMP. masih belum dibahas lebih Masih lanjut. belum ya. Tapi itu namanya Cak Ning cilik gitu Betul, ya. Cak Ning cilik. Oke. Dan itu diperkirakan akan dilakukan tahun ini Iya. berbarengan dengan Cak Ning besar? Setelah Belum tahu. Cak Ning Setelah yang Cak Ning besar. gede. Oh iya. Ya, oke, Cak Ning besar, ada Cak Ning cilik, Cak Ning tanggung gitu loh, enak. Akal tapi. Ya, karena di Cak Ning tanggung ini akal sudah. Hati-hati nanti panitianya pasti repot itu pasti ya. Oke, Cak Ning cilik gitu ya. Kalau kalian kan tugas besarnya ada 3 tadi, protokoler, guiding, sosial. terus undangan sosial. Kalau Cak Ning cilik ini nanti arahnya kemana? Apakah sudah sempat dipikirkan atau belum? Bocoran-bocorannya aja? Iya, Barangkali kemungkinan sementara cuma masih lomba aja biasa. Lomba biasa aja ya, tanpa ada penugasan-penugasan karena dia masih kecil ya. Betul. Tapi kriterianya untuk bisa jadi Cak Ning itu apa sih? Apa kalian paham betul sejarah Surabaya atau apa yang kemudian membuat nilai lebihnya kalian bisa terpilih? Yang pasti warga kota Surabaya. Oke, udah tahu ya, warga Surabaya. Ya, dan kita setidaknya kita paham tentang Surabaya ini ada apa aja. Nah, Kayak itu wisata. ya. Betul. Oh, termasuk wisata juga Wisata ya? juga, karena kan kita duta wisata. Oh iya, mungkin karena duta wisata jadi wisata ini ya. Terus berarti prestasi akademik pengaruh nggak? Misalnya IP-nya harus berapa gitu nggak ya? Nggak terlalu ya? Nggak terlalu, karena yang penting kita cariin yang orang punya sifat cinta sama Surabaya ini. Tapi bukan berarti kalian IP-nya jelek-jelek dong, nggak dong? Alhamdulillah.
saya tidak nuduh loh ya. Kalau udah bagus-bagus ya bagus, tingkatkan terus. Tapi kan udah selesai ya. Kalau Zara udah selesai. Akbar Rama masih kuliah? Kalau saya kerja. Udah kerja sekarang? Saya ini kerja dan tahun ini insya Allah kuliah. Daftar kuliah. Oke, jadi kerja dulu. Betul. Baru kemudian kuliah. Oke. Pengalaman jadi setelah terpilih menjadi, bukan pengalaman, apa yang kebanggaan yang Anda rasakan setelah terpilih menjadi Cak Surabaya 2022, betul ya? Iya, betul. Apa itu? Sempat kaget karena teman-teman saya, dulur-dulur saya ini sangat punya potensi yang sangat baik banget, bahkan lebih dari saya mengiranya gitu. Sesama finalis maksudnya? Betul, kan dulu ada 15 pasang. Rivalitasnya paling kuat sama Akbar, enggak? Kenapa? Rivalitas paling kuatnya sama enggak. Kalau ya selesaikan sekarang di sini. Itu ada Cak Fide itu dia wakil 1. Oh, juara 2. Juara 2. Oh. Dan Nia ini Ningnya Akbar, Ning favorit. Oh. Luar biasa. Nanti ikut di sini ya nggak apa-apa loh. Atau ikut di sini juga nggak apa-apa, ngobrol rame-rame. Ayo Nia, mau ikut di sini? Ayo di sini aja. Oh, oke. Kamu waktunya tinggal 5 menit, tapi nggak apa-apa Nia. Video juga boleh kalau mau di sini. Ya, itu dia wakil satunya. Oke, ini loh Ning favoritnya. Jadi Betul. ini Cak favorit, ini Ning favorit. Ini rencananya akan menuju berikutnya. Oh enggak ya? Loh, terus Vide besok apa? Vide. Oke, yang namanya Vide itu ini. Ayo monggo Mas Vide. Ini apa? Mas Vide apa Mas Vide? Wakil 1, juara 2-nya. Juara 2-nya. Oh, jadi juara 1-nya itu Cak Rama. Ya. Gak ketok Vide. Nah. Gak apa-apa, mungkin ya. Oke, ini juara 2-nya Mas Vide. Oke. Kalau Mas Cak Vide apa? Kesan-kesannya, monggo silakan mikrofon diangkat juga enggak apa-apa itu. Kesan-kesannya selama menjadi Cak. Ya, dan setelah terpilih menjadi juara 2 itu atau begini, mungkin apa resepnya? Barangkali di angkatan berikutnya ini kan ada yang pengen tahu nih dari pemenang-pemenang ini, dari yang jago-jago ini, apa sih resepnya supaya bisa terpilih? Vide apa Vide? Ya, kalau dari saya pribadi, nggak banyak resep khusus ya. Ya. Untuk menjadi finalis. Jadi, tapi yang penting kita jalani aja setiap proses, terus tahap demi tahap kita jalani semuanya dengan ikhlas. Kita kasih yang terbaik semua. Gitu ya. Ya. Pasti cita-citanya Vide tahu nggak apa? Pasti jadi ustadz. Jawabannya itu luar biasa loh. Terima kasih Ustadz Vide. Ya. Oke, sekarang Ning favorit. Nia. Kalau dari saya mungkin menambahkan dari Cak Vide, resepnya mungkin attitude ya. Attitude. Nah, Oke, gitu. Berarti attitude-nya Nia bagus dong ya. Kok mamamu sering nelpon aku itu anaknya nuwakal banget gitu loh. Enggak ya, salah ya, berarti bukan Nia kamu ya, Bu. Oh iya, bukan Nia yang Ning favorit gitu ya. Tapi selamat ya untuk itu ya. Kalau kesannya Akbar, tapi sebelum itu sebentar, ini ada Mbak Meta atau ya Mbak Meta ini yang nanya melalui WhatsApp, apakah Cak Ning yang ada di sini, yang ada di Merkuri ini bisa bahasa Surabayaan? Iso enggak sampean semua? Iso. Kalau kita diwajibkan bisa Surabayaan semua. Nah, kalau bahasa Surabaya yang paling terkenal itu apa? Ayo bareng-bareng bisa enggak? Nah, Apa? Saya coba. Jan. Kalau di Cak Ning itu, Ya. kita salah satu bahasa wajib yang harus kita kuasai adalah bahasa itu, Pak. Oh, Jadi, bahasa Surabaya ya. Dari penekanan pun kita juga harus menguasai. Betul. Ini karena kalau kata Mbak Meta gini, karena kan anak-anak Surabaya sekarang kan banyak yang nggak ngerti dan nggak bisa berbahasa Jawa apa Surabaya gitu kan. Kalau kalian ini semuanya lahir di Surabaya atau ada yang numpang lahir di Surabaya? Lahir Surabaya. Lahir di Surabaya. Loh, jangan takut kalau memang nggak lahir di Surabaya. Kalau saya di Malang, Pak. Oh, di Malang. Tapi hati saya bonek. Oh, iya dah. Kadang di Ustadz ini gak percaya. ya, Vide, Nia, udah sekarang Akbar. Kesan saya menjadi Cak. Dinaikin dikit, Par. Nah. Kesan saya menjadi Cak yaitu saya lebih tanggung jawab, lebih disiplin dan lebih kompak sesama dulur.
Gitu ya. Lebih guyup satu sama lain. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau sekarang Ning Zara. Kalau dari saya sendiri buat tips buat ikut Cakning Surabaya tadi ya Pak ya. Itu yang penting jadi diri sendiri. Yang penting jadi diri sendiri. Iya, maksudnya piye itu? Jadi kita nggak perlu pura-pura kayak kalau mau jadi Cakning itu aku harus kelihatan pinter banget nih. Aku harus kayak gini nih. Aku harus baik banget yang kayak baiknya berlebihan gitu loh Pak. Lebay gitu ya. Lebay gitu atau aku harus pura-pura jadi orang lain itu enggak. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri. Iya, nggak usah poles-poles yang terlalu kayak gimana lah ya. Karena tampilin aja yang kita punya banget. gitu. Oke, gitu. Jadi kalau dari Rama udah ya. Nah, teman-teman sekarang di bagian paling akhir ini, selain soal balapan sangar, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan? Karena kan sekarang Anda menjadi duta wisata, ya, duta wisatanya Surabaya. Itu ada masanya sampai keterpilihnya yang baru ya, berarti setahun ya kalian jadi. Betul. Nah, oke. Silakan sebagai closing statement, undangan mau ikut balapan sangar dan duta wisata untuk undang orang datang ke Surabaya, mulai dari Vide, lanjut Nia, lanjut Akbar, lanjut Cara, lanjut Rama. Silakan. Ya. Ayo arek-arek Surabaya. Ya. Ojo lali melok balapan sangar dan sing jelas kudu melok Cakdaning Surabaya. Gitu ya. Ya wis, matur suwun ya, Cak. Saiki ning Nia. Terus pemilihan nih iku kisaran dari September sampai November gawe melok Cakdaning Surabaya rek. Kalau misalnya apa ini melok, kalian bisa lihat di @cakningsby Instagramnya. Oke, baik. Yang keren itu kalau di tampilan di situ video itu bisa ngilang bisa muncul loh. Oh ya agak kesini sedikit toh deh. Nah gitu biar nggak ngilang muncul gitu. Oke, kalau Akbar sebagai closing statement sekaligus juga ngundang sahabat-sahabat Mercury yang bukan orang Surabaya yang mendengarkan kita untuk bisa datang ke Surabaya. Ono opo ae Surabaya iki saiki? Erek Surabaya kabeh duwe gawe bulan Maret meneh yaiku balapan sangar. Dan Surabaya yo bakal duwe gawe pisan bulan Mei acara ulang tahun di Surabaya. Pasti ini Surabaya ke event mari ngene. Stay tune terus yo. Suwun Cak Akbar. Ayo ning Sarah monggo. Gawe dulurku kabeh sak Surabaya, sak Indonesia, lek pengen nyobai panganan khas Surabaya sing rasane ku enak pol. Tahun tapno we teko nang Surabaya ya rek, tanteni. Oke, nah saya ayo Cak, monggo Cak, sang juara. Wih. Cak Rama, apa Cak? Oke, khususnya gawe arek-arek Surabaya, mari ini tanggal 4 Maret Cakning Surabaya ngadakno event balapan sangar. Kayak arek-arek Surabaya wajib melu kabeh. Iku mbuktikno nek arek-arek Surabaya. Terus akhir tahun iki kene bakalan ono pemilihan Cakning Surabaya 2023. Nah, kudu melok pisan gawe arek-arek sing nom-noman. Yo sing tuwek gak oleh koyo aku kene. Ya, oke, betul. Oke, cukup semono nedon trimo. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Seneng loh, saya kayak muda lagi loh Nil kumpul sama Cakning finalis ini Nil. Kamu enggak kepingin di sini dah. Oke. Baik, tapi teman-teman terima kasih banyak ya. Rama, Zara, Akbar, Nia dan Vide. Ini adalah separuh mungkin seperempat perjalanan yang Anda masih harus lebih baik lagi dari sekarang. Mudah-mudahan berapa tahun lagi saya ketemu Vide udah jadi wali kota, Nia mungkin jadi gubernur dan Akbar jadi apa gitu ya, semuanya jadi orang yang bermanfaat. Amin. Ya, Amin. Menjadi finalis Cakdaning itu adalah bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang terpilih dan selamat untuk Anda semuanya sekali lagi ya. Oke, baik. Dan sahabat Mercury, sampai di sini saya menemani adik-adik saya ini yang luar biasa keren-keren, para finalis Cakdaning Surabaya 2022 yang juga sudah present sebuah event yang nanti akan digelar pada 4 Maret 2023. Jangan sampai Anda lewatkan, namanya Balapan Sangar, silakan dikepoin, ada di IG-nya Cakdaning ya, Cakning SBY atau juga di IG Balapan Sangar. Saya Aldi dan teman-teman pamit, kita ketemu dalam talk show selanjutnya. Sampai jumpa.